Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rifatul Nabila dengan NIM 22231143. Kali ini saya akan menyampaikan terkait mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Pada kali ini saya akan membahas tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tenaga kependidikan adalah masyarakat yang mengabdikan dirinya, kemudian diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, tidak terlibat secara langsung, tetapi hadirnya mereka untuk menunjang keterlaksanaan proses pendidikan di satuan lembaga pendidikan. Nah, sementara pendidik adalah orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan secara langsung. Nah, pendidik ini banyak jenisnya, yaitu ada tenaga yang punya kualifikasi sebagai guru, dosen, ataupun konselor, atau tutor, ataupun instruktur, dan lain sebagainya. Kemudian, jika kita balik lagi ke dalam administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan, atau yang biasa juga disingkat dengan PTK, ini adalah proses atau aktivitas pengelolaan sumber daya manusia, mulai dari masuk sampai berhentinya mereka. Nah, sumber daya manusia di sini itu dimaksud oleh PTK itu sendiri, yaitu pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian dari masuk dan berhentinya itu pasti ada prosesnya. Nah, berikut adalah proses administrasi dari PTK. Yang pertama, proses pengadaan. Nah, yaitu proses mengadakan, menerima, mencari, dan menemukan calon PTK yang akan bergabung di lembaga pendidikan. Kemudian proses penempatan, yaitu proses memposisikan di tempat yang seharusnya ataupun dibutuhkan, sehingga terbentuklah case, the right man on the right place. Yang berarti orang yang betul di tempat yang seharusnya. Kemudian ada proses orientasi. Proses orientasi ini adalah bentuk penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan yang baru yang menjadi keluarga baru di suatu lembaga pendidikan. Nah, adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan ini, yang pertama tadi ada pengadaan. Nah, berarti pengadaan itu dibutuhkan analisis kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua ada penempatan. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, rekrutmen atau penerimaan. Ada analisis syarat, perbincangan tim yang terkait harapan pendidik dan tenaga kependidikan yang akan ada di lembaga pendidikan tersebut dan lain sebagainya. Kemudian ada seleksi, yaitu menyeleksi orang, menemukan yang terbaik di antara yang terbaik. Kemudian ada penempatan, yaitu menempatkan seseorang sesuai dengan skillnya. Kembali lagi kepada the right man on the right place tadi. Kemudian ada tahap proses orientasi. Nah, di sini ada kewajiban dan hak. Nah, hak-hak dari pendidik dan tenaga kependidikan yang itu ada gaji, tunjangan, dan penghargaan. Gaji adalah pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada seseorang, bisa berupa gaji pokok ataupun berbagai macam tunjangan yang berhak diterima oleh penerima yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya gaji PNS itu termasuk gaji bulanan, gaji guru honorer itu tergantung jumlah kinerja ataupun beban tugasnya. Kemudian masuk ke tunjangan yang disebutkan kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 94 dijelaskan bahwa dalam hal komponen upah terkait dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikit-sedikitnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Nah,
Tunjangan ini terbagi menjadi dua, yaitu tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Adapun tunjangan tetap yaitu sebuah pembayaran kepada pekerja yang dilakukan secara teratur, ya, yang dikaitkan dengan pencapaian prestasi kerja, kehadiran, dan lain-lain. Sedangkan tunjangan tidak tetap itu tunjangan yang tidak dikaitkan, yang tadi pencapaian prestasi kerja, kehadiran itu tidak dikaitkan sama sekali. Nah, contohnya itu uang transport, uang makan, dan lain sebagainya. Kemudian ada penghargaan. Penghargaan adalah sesuatu yang menarik orang lain untuk mau bergabung, mau melakukan pekerjaan, dan memotivasi melakukan pekerjaan dengan baik. Kemudian hal-hal yang harus kita perhatikan, yang pertama ada cuti. Nah, cuti menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 79 Ayat 2 itu meliputi yang pertama, istirahat antara jam kerja sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus-menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Yang kedua, istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Terus cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah bekerja yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus dan istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ke-7 dan ke-8 masing-masing 1 bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 tahun. Kemudian ada juga cuti pasca melahirkan bagi istri dan juga suami. Kemudian ada pembinaan dan pengembangan. Pembinaan dan pengembangan ini yaitu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis dari pendidik dan tenaga kependidikan, mengembangkan secara teoritis, konseptual, dan moral. Nah, tujuan dari pembinaan dan pengembangan ini, yang pertama, produktivitas kerja meningkat, yang kedua, efisiensi akan terjadi, yang ketiga, pelayanan akan meningkat, yang keempat, moral akan lebih baik, yang kelima, yaitu meningkatnya karir. Kemudian ada evaluasi. Nah, semua kewajiban dan hak eh, yang harus ada itu harus dievaluasi untuk melihat sejauh mana sudah berjalan untuk mencapai tujuan agar tidak ada yang dirugikan. Oke, demikian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.